Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan membahas materi penilaian tengah semester IPA untuk kelas 8. Nah, seperti biasa, untuk soalnya anak-anak bisa mendownload terlebih dahulu melalui link yang ada di description box. Silahkan tinggal diklik linknya, kemudian anak-anak bisa langsung mendownload soal tersebut. Nah, untuk pembahasannya, anak-anak silahkan kerjakan terlebih dahulu soalnya, baru lihat pembahasan. Dan jangan di-skip pembahasannya supaya kita bisa belajar bersama-sama dan memahami soal dari awal hingga akhir. Kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1. Ya, kita masuk ke soal nomor 1. Ada 4 pernyataan, kemudian kalau ada pernyataan kita bisa langsung membaca pokok dari soalnya. Yang ditanyakan adalah fungsi tulang atau rangka yang benar. Berarti kita mencari fungsi tulang atau rangka yang benar. Pernyataan yang pertama, tulang sebagai pemberi bentuk tubuh. Ini adalah jawaban yang benar. Anak-anak sudah pernah mempelajarinya ya. Yang kedua, tulang sebagai alat pelindung tubuh. Nah, untuk pernyataan ini kurang spesifik ya anak-anak. Coba dipahami. Tulang sebagai alat pelindung tubuh. Sedangkan tulang sendiri ada di dalam tubuh. Jadi, pernyataan nomor 2 ini lebih tepatnya tulang sebagai alat pelindung organ tubuh. Berarti kurang kata-katanya. Berarti nomor 2 ini pernyataan yang salah. Kemudian nomor 3, tulang sebagai alat gerak pasif. Ini adalah jawaban yang benar. Dan yang nomor 4, tulang sebagai alat gerak aktif adalah jawaban yang salah. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pernyataan 1 dan 3. Jawabannya yang B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Tulang gelang panggul disusun oleh tulang-tulang. Nah, di sini anak-anak bisa membaca materi di LKS atau harus menghafalkannya. Dan tulang gelang panggul itu disusun oleh tulang usus, kemudian ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan. Jawabannya berarti yang C. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar tentang sel tulang keras. Anak-anak bisa melihat gambar ini di LKS masing-masing. Kemudian identitasnya yang nomor 4 itu adalah jaringan tulang. Yang nomor 3 itu adalah saluran Havertz. Kemudian yang nomor 2 adalah sel tulang yang bentuknya hitam di pinggir-pinggir itu. Kemudian yang nomor 1 yang bentuknya serabut itu adalah kanal. Nah, yang ditanyakan adalah bagian yang berperan dalam memberikan nutrisi atau memberikan makanan. Anak-anak bisa membaca LKS-nya lagi. Yang berperan memberikan nutrisi itu adalah saluran Havertz, yaitu nomor 3. Karena di dalam saluran Havertz ini ada yang namanya pembuluh darah, di mana pembuluh darah tersebut merupakan penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Jadi nomor 3 jawabannya adalah option C. Kemudian nomor 4 itu ditanyakan yang termasuk tulang pipih. Nah, tulang pipih itu adalah tulang yang bentuknya pipih dan dia berisi sumsum merah. Anak-anak bisa membaca materi ini pada macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Dibedakan ada 4, yaitu tulang pipa, ada tulang pipih, kemudian ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Itu menurut bentuknya. Dan untuk tulang pipi itu yang termasuk ke dalamnya adalah yang pertama tulang tengkorak, kemudian yang kedua itu adalah tulang belikat, kemudian selanjutnya itu adalah tulang dada, dan yang terakhir adalah tulang rusuk. Nah, berarti yang ada semua jawabannya adalah option yang B, tulang belikat,
tulang rusuk, tulang dada, dan tulang tengkorak. Untuk tulang yang lainnya silahkan dibaca di LKS masing-masing. Kita lanjutkan ke soal nomor 5, atas sebelah kanan. Yang ditanyakan adalah sendi engsel. Sendi engsel itu adalah sendi yang sistem kerjanya itu seperti pintu. Nah, kita lihat ke gambarnya. Yang ditanyakan di soal adalah sendi engsel, berarti jawabannya adalah nomor 3. Ini adalah hubungan antara siku pada tulang lengan atas dan tulang lengan bawah yang mengakibatkan kemungkinan adanya gerak seperti engsel pintu. Jadi jawabannya adalah option yang nomor 3. Untuk yang nomor 1 itu adalah tulang ruas jari tangan. Di situ ada sendi pelana, sendi putar, atau ada sendi kaku kalau di ruas jari kaki. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 4 ini sama, yaitu tentang tulang selangka dan tulang bahu. Di situ ada yang namanya sendi peluru. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang option nomor 3. Nomor 5 jawabannya yang C, nomor 3. Kemudian nomor 6 yang ditanyakan adalah organ-organ tubuh berikut yang disusun oleh otot polos. Nah, di sini anak-anak kuncinya harus bisa menghafal perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau otot polos itu bentuknya bergelendong dan dia melekat pada organ dalam, memiliki inti satu berada di tengah-tengah, dan kerjanya itu lambat serta tidak sesuai kehendak, jadi otomatis. Sehingga yang disusun oleh otot polos itu diantaranya adalah usus, lambung, dan ginjal. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 7, di sini disajikan sebuah gambar otot. Kita lihat ciri-cirinya, walaupun gambarnya tidak jelas, kita memiliki satu ciri yang sangat dominan, yaitu ototnya memiliki cabang. Nah, untuk otot yang memiliki cabang itu adalah otot jantung. Kemudian kita baca optionnya, bekerja di luar kesadaran. Jawaban yang A benar. Yang B, bekerja di bawah perintah, ini salah. Yang C, bekerja sinergis dengan tulang, ini salah. Dan yang D, bekerja antagonis dengan tulang, ini salah. Yang bekerja dengan tulang itu adalah otot lurik, di mana dia melekat di tulang. Jadi untuk nomor 7, yang ciri ototnya itu bercabang adalah otot jantung. Nah, kerja dari jantung itu bekerja di luar kesadaran. Jadi nomor 7 jawabannya yang A. Seperti itu ya anak-anak. Silakan kalau masih belum paham, dibaca lagi materinya di LKS atau di buku paket masing-masing. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Gerakan tangan untuk membengkokkan dan meluruskan tangan pada siku termasuk gerakan. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang mereka itu sudah berpasangan dan memiliki tempatnya masing-masing. Jadi anak-anak silakan menghafal gerakan ini ada di mana saja. Yang pertama, untuk fleksi dan ekstensi itu adalah gerakan tangan dari siku yang dia itu menekuk dan meluruskan. Jadi untuk yang fleksi itu membengkokkan tangan atau menekuk tangan, yang ekstensi itu meluruskan tangan. Kita tuliskan tempatnya saja, anak-anak silahkan menghafal sendiri. Ada di siku dan lutut. Nah, jadi sambil dibayangkan ketika siku menekuk itu fleksi, ketika siku meluruskan itu ekstensi. Kemudian untuk depresi dan elevasi, diingat-ingat, depresi itu berhubungan dengan kepala, sehingga untuk depresi itu adalah gerakan kepala ketika dia merunduk, dan elevasi itu adalah gerakan kepala ketika dia menatap ke langit-langit. Selanjutnya untuk pronasi dan supinasi itu adalah gerakan telapak tangan kita yang menghadap ke bawah bagian warna putihnya. Yang pronasi itu telapak tangan putih kita menghadap ke atas. Kemudian yang supinasi itu telapak tangan yang berwarna putih kita itu menghadap ke bawah.
Kita tuliskan di sini telapak tangan. Nah, anak-anak sangat penting untuk menghafal materi ini. Selanjutnya ada gerak abduksi dan adduksi. Untuk yang abduksi itu adalah gerakan lengan yang mendekati badan. Lengan atau kaki. Jadi untuk lengan itu kita bisa luruskan di samping badan kita, kemudian kita rentangkan. Kalau kita jauhkan dari badan itu adalah adduksi, yang D, adduksi. Kemudian kalau kita dekatkan itu yang B, abduksi. Jadi yang abduksi ini mendekati badan, kemudian yang adduksi ini menjauhi badan. Ini juga berlaku untuk bagian seluruh kaki kita yang kita gerakan dari pangkal paha. Jadi untuk nomor 8 yang ditanyakan adalah meluruskan dan membengkokkan tangan pada siku. Berarti jawabannya adalah yang A, fleksi dan ekstensi. Selanjutnya nomor 9 ada kelainan atau gangguan yang terjadi pada tulang belakang karena sering duduk dan menggunakan meja yang terlalu pendek. Nah, sambil dibayangkan anak-anak, ketika kita menggunakan meja yang terlalu pendek, kemungkinan besar tulang belakang kita akan melengkung atau membengkok ke depan. Jadi, kelainan tulang ketika tulang belakang kita itu membengkok ke depan itu disebut sebagai kifosis. Jawabannya yang D. Untuk skoliosis itu kelainan tulang belakang di mana tulangnya itu meliuk ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk lordosis itu tulang belakang yang terlalu maju ke depan. Nah, itu yang dinamakan lordosis. Kemudian untuk rakitis itu adalah kelainan tulang kaki yang dia bisa membentuk seperti O atau membentuk seperti huruf X karena kekurangan vitamin D. Jadi yang perlu dibedakan itu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini penyakit atau kelainan tulang pada bagian tulang punggung. Kemudian untuk nomor 10, usaha yang bukan. Nah, harus teliti. Usaha yang bukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia adalah sebagai berikut. Yang A, berjemur saat pagi hari. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kemudian yang B, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Ini adalah benar. Yang C, asupan makanan banyak mengandung vitamin B. Ini kurang tepat karena untuk menjaga kesehatan bagian gerak tubuh kita itu membutuhkan banyak vitamin D, jadi bukan B. Kalau vitamin B itu lebih cocok untuk kesehatan kulit, kesehatan mata, dan lain-lain. Selanjutnya, olahraga yang cukup, misalnya jogging dan jalan kaki. Ini jawaban yang benar. Berarti yang bukan ya, yang ditanyakan yang bukan, sehingga nomor 10 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ada beberapa pernyataan. Boleh langsung dibaca inti soalnya. Yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jadi suatu benda itu bisa bergerak dikarenakan beberapa faktor. Kita lihat pernyataan yang nomor 1, warna benda. Warna benda kita tahu dia tidak mempengaruhi gerak benda. Benda mau berwarna merah, biru, atau hijau itu terserah. Jadi nomor 1 jawabannya salah. Kemudian nomor 2, sifat benda itu juga tidak berpengaruh pada gerak benda. Nah, dari sini ketika kita sudah menemukan 2 option yang salah, kita bisa menggunakan cara eliminasi. Nah, kita lihat optionnya. Yang ada option nomor 1 dan 2 itu jelas salah. Berarti A salah, B salah, dan C salah. Sehingga nomor 11 kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah option yang D, yaitu dipengaruhi oleh ukuran benda. Ini bisa menjadi massa benda dan permukaan benda. Nah, jadi untuk benda yang dia itu licin atau kasar itu geraknya berbeda. Itu yang dinamakan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Untuk bentuknya, untuk bentuk benda itu tidak mempengaruhi faktor-faktor
tidak termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi geraknya, tetapi lebih ke permukaan benda yang berpengaruh. Permukaannya licin atau kasar itu menjadi gerak yang cepat atau gerak yang lambat. Selanjutnya, berikut benda yang termasuk ke dalam gerak lurus dipercepat. Nah, kalau ada kata-kata dipercepat, berarti benda tersebut memiliki yang namanya percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Sehingga kita cari tahu benda-benda yang memiliki percepatan atau dipengaruhi oleh percepatan. Yang A, kelapa jatuh dari pohon, dia ada percepatan namanya percepatan gravitasi, sehingga geraknya itu semakin lama semakin cepat. Berarti dari sini kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan jawabannya yang A. Kemudian untuk yang B, bola yang dilempar ke atas. Nah, untuk bola yang dilempar ke atas, dia juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Tapi karena bolanya itu ke atas dan percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, jadi untuk yang B ini geraknya diperlambat. Nah, anak-anak bisa sambil membayangkan ya, ketika kita melempar benda ke atas, itu lama-kelamaan benda itu akan diam di suatu titik tertentu, kemudian dia akan kembali jatuh ke bawah. Nah, ketika dia itu tadi ke atas, dia itu melawan arah gerak gaya gravitasi, sehingga dia diperlambat. Jadi option B ini jelas salah. Yang C, naik sepeda di jalan tanjakan, ini konsepnya sama dengan yang B, dia melawan arah gaya gravitasi. Kemudian yang D, kelereng yang menggelinding di bidang datar. Kelereng yang menggelinding di bidang datar itu tidak mendapatkan percepatan, dia malah bisa mendapatkan perlambatan akibat adanya gaya gesek antara permukaan kelereng dengan permukaan bidang datar. Jadi option D itu jawabannya juga salah. Untuk nomor 13 ini membicarakan tentang jarak dan perpindahan. Nah, anak-anak dulu sudah pernah ya Ibu ajari membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, untuk yang jarak ini adalah total keseluruhan lintasan yang ditempuh. Sedangkan untuk perpindahan, yang namanya pindah itu hanya dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, yang dihitung dari titik awal ke titik akhir, itu yang dinamakan perpindahan. Kemudian di soal ini kita baca, Arlan berjalan sejauh 50 meter ke arah utara. Kalau kita gambarkan seperti ini totalnya 50 meter. Kemudian dari titik ujung ini dia balik lagi ke arah selatan. Nah, jadi seperti ini. Sejauh 30 meter. Kemudian yang ditanyakan berapakah jarak dan perpindahannya. Tadi kalau jarak itu adalah total keseluruhan. Sehingga jaraknya adalah 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Nah, karena awalnya itu Arlan ada di sini, kita namakan dia titik A. Kemudian di sini ada pemberhentian, titik pemberhentian setelah dia bergerak ke utara 50 meter, kemudian balik lagi ke selatan 30 meter, kita namai titik B. Jadi perpindahannya itu hanya dari titik A ke titik B. Kita hitung panjang lintasan ini. Nah, nilai perpindahannya ini kita dapatkan dari 50 dikurangi 30 sama dengan nilainya adalah 20 meter. Option antara A dan B. Nah, karena dari titik A ke titik B ini arahnya adalah sama dengan arah gerak yang pertama, yaitu arah utara. Jadi jawabannya yang A, 80 meter untuk jaraknya dan 20 meter ke arah utara untuk perpindahannya. Kalau misalkan arah selatan itu berarti
titik hentinya ada di setelah titik A di sini, sehingga untuk perpindahannya dari A ke titik B ini baru menunjukkan arah selatan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 14. Sebuah kereta api bergerak dari Jogja menuju Solo dalam waktu 60 menit. Berarti kita tuliskan time sama dengan 60 menit. Dengan kecepatan 100, kecepatan itu simbolnya V kecil, sama dengan 100 km per jam. Nah, di sini kita lihat untuk satuannya mereka berbeda. Time-nya ini dalam menit, kemudian kecepatannya dalam kilometer per jam. Kemudian di optionnya yang ditanyakan adalah jarak antara kota Jogja sampai dengan kota Solo dalam kilometer. Berarti kita jadikan yang menit ini, kita ubah yang menit ini menjadi jam agar satuannya ini selaras. Jadi untuk satuan kecepatan itu pasangannya km dengan jam atau meter dengan sekon. Nah, tergantung soal yang diminta itu apa. Kalau di optionnya itu dalam kilometer, berarti kita mengubah waktunya menjadi jam. Seperti itu ya. Kita gunakan rumus untuk mengetahui jarak. Rumus utamanya V sama dengan S per T. Di sini yang ditanyakan adalah jaraknya. Berarti yang ditanyakan kita lingkari S-nya. Sehingga kita tetap taruh S di ruas kanan. Kemudian T-nya dipindah ke ruas kiri. Jadi nilainya V dikalikan T. Sehingga nilai S-nya kita tinggal masukkan nilainya. Kecepatannya 100 dan waktunya di sini menit, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi tinggal kita kalikan dengan angka 1. Sehingga nilai S adalah 100 km. Dari 100 dikalikan 1. Untuk anak-anak yang masih kebingungan, boleh di play ulang untuk pembahasan soal yang masih belum dipahami. Kemudian dicoba dulu dikerjakan lagi, karena setelah kalian mencoba mengerjakan, insya Allah kalian bisa mengetahui bagian mana yang belum dipahami. Nah, baru lihat pembahasan, jadi bisa lebih memahami bagaimana cara menjawab soalnya. Kemudian untuk nomor 15, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 36 km per jam. Nah, di sini ada kata-kata kecepatan awal, berarti kita tuliskan V0 sama dengan 36 km per jam. Selanjutnya, karena jalanannya itu lurus, kemudian dia menekan pedal gas, sehingga kecepatannya bertambah dan semakin bertambah menjadi 108 km per jam. Kita tuliskan V1 sama dengan 108 km per jam. Nah, dia itu mengubah kecepatannya ini dari 36 ke 108 itu dalam waktu hanya 10 sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah percepatan mobil yang bergerak itu? Percepatan tadi adalah perubahan kecepatan setiap waktunya. Nah, berarti kita di sini disuruh untuk menghitung berapakah perubahan kecepatannya. Kita lihat di optionnya, anak-anak harus teliti sekali lagi. Di sini optionnya itu dalam meter per sekon kuadrat. Jadi anak-anak bisa mengubahnya km per jam ini nanti dijadikan meter per sekon. Akan tetapi ada satu trik yang bisa digunakan. Kita lihat angkanya, karena angkanya ini berbeda semua, jadi anak-anak aman untuk tidak mengubah satuannya. Di sini lihat, opsinya itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan mereka itu angkanya berbeda semua, jadi bisa langsung dihitung tanpa mengubah satuannya. Itu trik untuk mengerjakan soal dengan cara menghemat waktu. Jadi melihat opsinya, kalau opsinya beda semua, bisa langsung dihitung tanpa mengubah kecepatannya, tanpa mengubah
satuannya, dijadikan satuan yang lain. Jadi untuk untuk percepatan, anak-anak tahu rumusnya ya, V1 dikurangi V0 dibagi T. Nah, V1 ini adalah kecepatan akhir, kita tuliskan 108 dikurangi kecepatan awalnya 36 dan dibagi selang waktunya adalah 10 sekon. Sehingga kita bisa menghitung 108 dikurangi 36 adalah 72. Di sini masih km per jam dan dalam 10 sekon. Oke, ternyata di sini kita tidak mendapatkan option yang sesuai. Jadi kita harus mengubah kilometer per jam dijadikan sekon. Nah, cara mengubahnya anak-anak bisa langsung gunakan rumus. Ibu tulis di atas 72 km per jam itu dari kilometer dijadikan meter menjadi 72 dikalikan kilometer ke meter kan turun 3 kali, berarti dikali 1000, kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Nah, di sini kita bisa coret nolnya, 72 dibagi 6 sama dengan 20, sehingga 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon dibagi 10 sekon. Oke, maaf ya, berarti karena jamnya ini variabelnya bukan puluhan, dia 3600, berarti tetap harus dijadikan ke meter per sekon. Ini sudah dalam meter per sekon, ini sudah dalam sekon, berarti berarti satuannya sudah sesuai, tinggal kita hitung 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang B. Oke, jadi kuncinya untuk anak-anak ternyata tetap harus dijadikan ke satuan sesuai dengan optionnya. Kalau dalam meter per sekon berarti kilometer per jam itu harus dijadikan meter per sekon. Ibu ulangi untuk sedikit cara mengubah ke meter per sekon. Yang sudah bisa boleh agak di skip. Contohnya 72 tadi kilometer, kan dia dalam kilometer, ini per jam, kemudian kita disuruh menjadikan meter per sekon. Nah, dilihat di sini kilometer itu suruh jadikan meter, kemudian yang jam itu suruh jadikan sekon. Nah, dari kilometer ke meter, ini pelajaran kelas 3 SD, kilometer ke meter atau kilo itu kan 1000 ya. K itu 1000, berarti 72 dikalikan 1000 sama dengan 72.000. Satuannya sudah berubah menjadi meter karena K-nya ini tadi jadi 1000 ini. Kemudian dari jam ke sekon itu sama dengan 3600. Bisa ya? Dari jam ke sekon sama dengan 3600. Lalu kita bisa menyederhanakan 72 dibagi 36, sama-sama dibagi 36, 36 dibagi 36 itu 1, 72 dibagi 36 itu 2. Jadi nilainya ada 2000 dibagi 100, 2000 dibagi 100 sama dengan 20 meter per sekon. Ini dari 72 km per jam itu menjadi 20 meter per sekon, atau anak-anak boleh menghafal ini. Ini sudah sering keluar di soal, jadi silahkan boleh dihafal. Kalau ada 72 km per jam tidak usah dihitung, langsung diubah ke sini 20 meter per sekon. Selanjutnya nomor 16. Di bawah ini yang termasuk gaya tak sentuh. Oke, gaya tak sentuh itu adalah gaya yang dia itu bekerja tanpa ada kontak langsung. Jadi kalau ada kontak langsung itu adalah gaya sentuh. Yang ditanyakan gaya tak sentuh. Untuk option A, gaya otot, ini adalah gaya sentuh. Gaya pegas itu adalah gaya sentuh. Gaya dorong itu jelas gaya sentuh, dan gaya gravitasi itu baru gaya tidak sentuh.
Nah, jadi jawabannya yang nomor 16 adalah option D. Untuk gaya sentuh, gaya otot itu contohnya kita kemarin praktikum mendorong suatu benda, itu masuk ke gaya otot. Kemudian kalau pegas, itu bisa dicontohkan ketika menggunakan timbangan atau neraca untuk bayi, itu ada gaya pegasnya, itu jelas bayinya bersentuhan dengan timbangannya, dengan neracanya. Untuk gaya dorong, itu hampir sama dengan gaya otot. Seperti itu ya, bisa membedakan antara gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Selanjutnya, soal nomor 17, pernyataan yang menunjukkan penerapan hukum 1 Newton. Nah, anak-anak harus sudah bisa memahami bagaimana inti dari hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton itu berkaitan dengan kelembaman benda. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu adalah keadaan benda di mana benda itu akan cenderung mempertahankan keadaan atau kedudukan awalnya. Yang awalnya benda itu bergerak, di akhir dia akan tetap mempertahankan gerakannya. Kemudian apabila di awal itu bendanya diam, maka di akhir dia akan tetap cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Nah, di sini nomor 17 yang sesuai dengan hukum 1 Newton itu adalah option yang A, di mana Andi menaiki bus, dia akan terdorong ke depan ketika sopir mengerem bus secara mendadak. Dalam hal ini, Andi itu berada di dalam bus. Nah, di sini busnya bergerak ke depan. Walaupun Andi itu tampak diam, tapi sebenarnya dia itu tetap bergerak ke depan atau berpindah posisi mengikuti gerak dari bus. Kemudian ketika busnya berhenti, Andi akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya tadi. Yang awalnya dia itu kan bergerak mengikuti bus, sehingga dia itu terdorong ke depan atau bergerak ke depan. Jadi nomor 17 jawabannya adalah A. Kemudian yang B kita baca, benda yang dapat bergerak lurus karena diberikan gaya pada benda itu. Nah, di sini ada clue-nya, ini ada gaya dan ada gerak. Nah, kalau ada gaya dan ada gerak, berarti dia penerapan hukum ke-2 Newton, di mana persamaannya percepatan sama dengan resultan gaya yang dibagi dengan massa benda tersebut. Kemudian yang C, Banu memukul tembok maka tangan terasa sakit. Yang C ini adalah penerapan hukum ke-3 Newton atau hukum aksi reaksi. Kemudian yang D, Arlan dapat berenang di sungai, ini adalah sama dengan yang C, yaitu hukum ke-3 Newton. Ketika dia memberikan gaya kepada air, maka air akan memberikan gaya yang nilainya sama dan arahnya berlawanan. Jadi ketika tangan mendorong ke belakang, maka air akan mendorong tubuh ke depan, sehingga Arlan dapat berenang di sungai. Jadi nomor 17 itu jawabannya tadi yang A. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar gaya yang bekerja pada benda di bawah ini. Nah, di sini kita lihat ada dua anak yang namanya Andi dan Amir, yang sebelah kiri Andi, yang sebelah kanan Amir. Mereka menarik tali yang sama, kemudian dengan arah yang berlawanan. Di sini ada Andi memberikan gaya F1, kemudian untuk Amir dinamai dengan gaya F2. Kemudian ada deskripsinya, besar F1 adalah 350 Newton. Kemudian besar F2-nya adalah 400 Newton. Dan yang ditanyakan berapakah resultan gaya dan kemanakah arah dari geraknya. Untuk resultan gaya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan identifikasi gaya dan arahnya. Jadi untuk gaya yang arahnya ke kanan, kita bisa memberikan dia keterangan dengan simbol positif. Kemudian untuk gaya yang arahnya ke kiri, kita beri keterangan dia dengan simbol negatif. Jadi untuk resultan gaya, kita rumuskan R sama dengan yang ke kanan itu adalah F2, dan yang ke kiri itu adalah F1. Ke kiri ini simbol negatif artinya dia ke kiri.
kita masukkan nilainya. F2 itu nilainya 400 dan F1 itu nilainya 350. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai resultannya adalah 50 Newton. Kemudian kita lihat 400 dikurangi 350 itu adalah hasilnya positif. Jadi resultannya itu adalah 50 Newton dan dia hasilnya positif, arahnya ke kanan. Ke kanan itu berarti ke arah si Amir. Sehingga jawabannya adalah yang D, 50 Newton arahnya ke Amir. Seperti itu ya anak-anak untuk resultan gaya. Identifikasi arah gayanya ini sesuai dengan anak panahnya ini yang bekerja. Kemudian bisa misalkan yang ke kanan itu kita kasih tanda positif dan yang ke kiri kita kasih tanda negatif. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Perhatikan gambar gaya berikut. Di sini ada sebuah beban dengan massa M dan dikenai 3 buah gaya. Ada ke kiri 10 Newton, kemudian ada ke kiri 5 Newton, dan ada ke kanan 30 Newton. Nah, seperti tadi, kita identifikasi dulu gaya-gaya yang bekerja beserta dengan arahnya. Jadi yang ke kiri kita berikan tanda negatif, berarti ini negatif 10 Newton. Kemudian 5 Newton, ini arahnya juga ke kiri, kita beri tanda negatif. Dan 30 Newton karena dia arahnya ke kanan, berarti kita beri tanda positif. Selanjutnya di soal, jika massa benda itu 7,5 kg, kita tulis 7,5. Yang ditanyakan besar percepatan balok adalah, yang ditanyakan berarti percepatan, simbolnya A kecil. Nah, menurut hukum kedua Newton, percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Jadi, kita masukkan nilainya, percepatan kita lingkari karena dia yang dicari, sama dengan sigma F itu resultan gayanya. Nah, di sini kita hitung dulu gaya-gaya yang bekerja. Ada yang ke kanan itu 30, kita tuliskan di sini. 30 itu positif karena dia arahnya ke kanan. Kemudian ada 10 yang dia itu negatif karena arahnya ke kiri. Dan ada 5 Newton yang dia juga negatif karena arahnya ke kiri. Sehingga resultan gayanya atau sigma F-nya itu sama dengan 30 dikurangi 10 dikurangi 5. Nilainya 15 Newton dan dia itu dalam keadaan positif. Nah, tinggal kita masukkan 15 Newton ini ke dalam resultan gayanya. Kita tuliskan 15 dibagi massanya 7,5. Sehingga nilai percepatan balok tersebut adalah 15 dibagi 7,5 sama dengan 2, satuannya meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Bisa ya untuk menghitung percepatan. Yang pertama dihitung dulu besar gaya total yang bekerja, dijumlahkan. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, kemudian dibagi dengan massa bendanya. Kemudian nomor 20, sebuah benda ditimbang massanya 20 kg dan berapakah besar berat benda jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini 20 kg ini bukan berat ya, dia itu adalah massa benda. Nah, jadi ketika kita menggunakan timbangan, kan satuannya kilogram. Nah, itu adalah massa kita ya, bukan berat kita. Jadi kita tulis dulu nomor 20. Massanya itu 20 kg dan percepatan gravitasi yang digunakan itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi kalau soal tidak diketahui, anak-anak bisa menggunakan langsung 9,8 atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini opsional. Di soal kalau tidak diketahui bisa gunakan yang 10 meter per sekon kuadrat. Langsung ya, otomatis ya. Karena percepatan gravitasi sudah ditetapkan nilainya.
Kemudian yang ditanyakan adalah berat benda. Berat benda itu simbolnya W, kapital. W sama dengan hasil kali dari massa dengan percepatan gravitasi. Nah, tinggal kita masukkan nilainya, massanya 20 kg dan percepatan gravitasi yang digunakan adalah 9,8. Tinggal kita kalikan. Di sini ada 0, di sini ada satu angka di belakang koma, bisa dihilangkan, jadi 2 dikalikan 98 sama dengan 196 Newton. Nah, ini adalah berat dari benda yang ditimbang dengan massa 20 kg. Jawabannya yang B. Selanjutnya, nomor 21, pernyataan berikut yang bukan merupakan keuntungan gaya gesek. Oke, untuk gaya gesek terlebih dahulu, gaya gesek itu adalah gaya yang sifatnya menghambat karena adanya gesekan antara permukaan benda dengan alas yang dilaluinya. Untuk option A kita baca gesekan kaki dengan permukaan jalan. Nah, di sini kita mendapatkan keuntungan karena adanya gesekan, yaitu kita tidak mudah terpeleset. Jadi yang A ini adalah keuntungan ya, berarti 21 ini keuntungan, yang A keuntungan, kemudian yang B gesekan rem motor untuk memperlambat gerak. Sesuai fungsinya, gaya gesek itu adalah untuk memperlambat gerak, berarti yang B ini juga merupakan keuntungan adanya gaya gesek. Nah, kalau tidak ada gaya gesek sangat berbahaya ketika mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya yang C, ban mobil yang dibuat bergerigi agar tidak tergelincir. Nah, tujuan dari dibuatnya gerigi di ban mobil itu adalah untuk memperbanyak gaya gesek. Jadi, ban mobil tidak mudah selip. Yang C, sehingga dia itu juga merupakan keuntungannya. Jadi yang D ini baru merupakan bukan keuntungan dari gaya gesek. Gesekan antara mesin kendaraan pada torak mesin dan silindernya. Kalau anak-anak mungkin ada beberapa yang masih bingung antara gesekan mesin dengan torak mesin dan silindernya itu, kalau kita bayangkan mesin motor kalau digesek itu kan malah berbahaya ya, bisa jadi mesinnya itu rusak atau aus. Jadi itu bukan merupakan salah satu keuntungan, justru dia malah kerugian. Berarti nomor 21 jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 22, suatu usaha mempunyai nilai positif apabila gaya yang bekerja ada option A berlawanan arah dengan perpindahan, yang B searah dengan arah perpindahan benda, yang C besarnya berbeda sehingga terjadi perpindahan, dan yang D besarnya sama sehingga tidak terjadi perpindahan. Untuk usaha tadi kita sudah tahu persamaannya, W sama dengan F dikalikan S. Nah, kita fokus untuk memperhatikan bagaimana gayanya ini bernilai positif. Nah, gayanya itu akan bernilai usaha itu akan bernilai positif jika gaya yang bekerja pada benda itu searah dengan arah perpindahan benda. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 23, Rudi mendorong meja dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga meja bergeser sejauh 4 meter. Yang ditanyakan berapakah besar usaha yang dilakukan Rudi. Nah, di sini kita sudah tahu rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F dikalikan S. F-nya ini adalah gaya yang bekerja, kemudian S-nya ini adalah perpindahan. Nah, kita lihat di soal itu diketahui ada gaya sebesar 500 Newton, berarti dia F-nya 500 Newton, sehingga meja bergeser. Nah, ada kata-kata bergeser. Kalau bergeser itu berarti terjadi perpindahan sejauh 4 meter. Kemudian tinggal kita hitung nilai W-nya, kita kalikan antara F dengan S, yaitu 500 dikalikan 4 sama dengan 2000 Joule. Jawabannya yang D. Selanjutnya,
Nomor 24, sebuah benda dikenai gaya sehingga menyebabkan perpindahan seperti pada gambar. Nah, di sini nomor 24 ini yang ditanyakan adalah besar usaha yang diterima oleh benda tersebut. Untuk usaha kita sudah tahu W-nya sama dengan F dikalikan S. Nah, di sini untuk gayanya itu yang bekerja tidak hanya satu, ada dua gaya. Yang pertama 20 Newton, ini arahnya ke kanan, dan 15 Newton arahnya ke kiri. Sehingga perlu kita hitung dulu besar resultan gayanya. R itu resultan gaya, atau kita bisa menuliskan dengan sigma F. Untuk gaya yang ke kanan kita beri tanda positif, berarti 20 Newtonnya itu positif, sedangkan yang 15 Newton itu negatif. Jadi resultan gaya atau jumlahan gaya yang bekerja pada benda ini adalah 5 Newton dan arahnya ke kanan karena dia dalam keadaan positif. Selanjutnya ada perpindahan dari titik awal ke titik akhir, ini sejauh 20 meter sehingga S-nya sama dengan 20 meter. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Jadi nilai W sama dengan F-nya tadi resultannya 5 Newton dan perpindahannya 20 meter, sehingga nilai usaha yang dikerjakan pada benda tersebut adalah 100 Joule. Jadi nomor 24 jawabannya adalah yang option B, 100 Joule. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Sebuah mobil beratnya 18.000 Newton, bergerak sejauh 200 meter dalam waktu 1 menit. Dan yang ditanyakan adalah daya yang dimiliki mobil tersebut. Oke, berarti di sini sudah pindah materi, geser sedikit. Tadi sebelumnya tentang usaha, dan sekarang tentang daya. Nah, anak-anak tahu rumus daya itu apa? Daya itu kita mengenalnya sebagai power, disimbolkan dengan huruf P. Daya itu merupakan perubahan usaha setiap waktu. Nah, jadi ini kita bisa gunakan untuk menghitung besar daya, yaitu perubahan usaha tiap waktu atau W per T. Selanjutnya yang diketahui di soal, kita lihat sebuah mobil beratnya 18.000 Newton. Nah, kita tulis dulu W-nya sama dengan 18.000 Newton. Berat itu simbolnya W ya, tadi sudah dibahas sebelumnya, W. Nah, di sini ada W. W yang pertama itu untuk simbol usaha. Kemudian ada W kedua itu untuk simbol berat benda. Nah, jadi ada satu huruf yang bisa digunakan untuk berbagai simbol. Harus disesuaikan ya. Selanjutnya bergerak sejauh 200 meter, berarti dia perpindahannya sejauh 200 meter dan dalam waktu 1 menit. Nah, yang ditanyakan daya yang dimiliki mobil tersebut adalah, untuk persamaan daya P sama dengan W per T, ini kita bisa menjabarkannya menjadi bentuk lain. Kalau anak-anak sudah tahu usaha itu adalah perkalian dari gaya terhadap perpindahan, dan kita tinggal menambahkan dibagi waktu. Jadi ini untuk usaha diubah menjadi F dikalikan S. Nah, sampai sini untuk nilai F ini kan adalah gaya. Gaya itu kita bisa mensubstitusikan dari nilai berat mobil. Jadi berat mobil itu juga merupakan gaya, namanya gaya berat. Berat itu termasuk gaya, berarti dia bisa digunakan untuk menggantikan nilai F. Sehingga kita masukkan nilainya, tadi yang ditanyakan adalah dayanya, kita lingkari. F-nya nilainya adalah 18.000 Newton. Kemudian perpindahannya 200 meter, dan waktu untuk menempuhnya, nah ini
masih dalam menit, kita jadikan sekon dulu. 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, kita tulis di sini 60. Sehingga ini ada 0, kita bisa coret. 18 dan 6 bisa disederhanakan. 18-nya menjadi 3, 6-nya menjadi 1. Tinggal sisa 3 dikalikan 2, 6, dan 0-nya ada 4. Jadi ada 60.000 untuk satuan dari daya itu adalah watt. Ketika dijabarkan, ini menggunakan W yang kecil. Nah, ketika disingkat nanti menjadi W yang besar. Nah, di sini untuk satuannya ini masih belum tepat, harusnya menggunakan watt. Nah, timbul satu lagi huruf W yang digunakan untuk satuan dari daya. Jadi pada kasus ini ada 3 huruf W yang digunakan, tetapi konteksnya berbeda-beda. Digunakan untuk gaya berat, kemudian digunakan untuk usaha, ini digunakan untuk usaha, kemudian digunakan untuk gaya berat, dan digunakan untuk simbol dari daya. Jadi nomor 25 yang benar jawabannya adalah yang option D, 60.000 Joule. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Di sini ada gambar, dia merupakan tangga, dan pertanyaannya berdasarkan prinsip kerjanya alat di atas adalah, jadi untuk pesawat sederhana itu kelas 8 mempelajari tuas, katrol, dan bidang miring. Nah, sudah tampak dengan jelas ketika dia itu dalam keadaan miring memiliki ketinggian tertentu dan mengakibatkan perpindahan tertentu. Ini perpindahan dan ini adalah ketinggian, berarti dia adalah prinsip alat atau pesawat sederhana dalam bidang miring. Jawabannya yang D. Untuk soal nomor 27 yang ditanyakan manfaat kerja dari pesawat sederhana adalah, nah ini anak-anak bisa membaca di LKS bagian bab 3 tentang pesawat sederhana. Di situ ada keuntungan-keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Salah satunya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar. Jawabannya yang option A. Untuk yang B, mempermudah suatu pekerjaan, sampai sini benar. Kemudian pernyataan selanjutnya sehingga keuntungannya lebih kecil, ini salah. Yang C, mempunyai keuntungan lebih kecil, ini salah. Dan yang D, memperbesar usaha, ini kurang spesifik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 27 adalah option A, mempermudah suatu pekerjaan sehingga keuntungannya lebih besar. Selanjutnya nomor 28, ini adalah salah satu pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas. Nah, prinsip yang digunakan di sini adalah pesawat sederhana jenis pertama. Untuk menghafal bagaimana pesawat sederhana tuas itu jenis keberapa, kita mengetahui ada berbagai macam hal yang ada di tuas. Ini yang pertama ada titik tumpu, kemudian ada beban, itu yang ingin kita geser, dan ada kuasa atau gaya yang kita berikan. Nah, di sini kita lihat atau kita bikin sebuah segitiga. Yang pertama ada titik tumpu tadi, kemudian ada beban, dan ada kuasa. Penempatannya harus seperti ini. Kemudian kita tinggal melihat apa yang ada di tengah. Di sini yang di tengah ini adalah titik tumpu, sehingga dia merupakan pesawat sederhana atau pengungkit jenis pertama. Jadi kalau titik tumpu itu ada di antara beban dan kuasa, dia adalah tuas jenis pertama. Kemudian kalau beban itu ada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa, dia adalah tuas jenis kedua. Dan kalau kuasa itu ada di antara titik tumpu dan beban atau kuasanya ada di tengah, dia adalah titik
dia adalah tuas jenis ketiga. Seperti itu cara membedakan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Tinggal dilihat apa yang ada di tengah. Selanjutnya, di sini kita disuruh menghitung besar beban yang diangkat agar seimbang. Untuk tuas ada persamaan sendiri, yaitu W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK. Untuk W ini adalah berat beban, di sini sudah ada, dan ini adalah yang ditanyakan. Bisa kita lingkari biar fokus mencari nilai W. Kemudian LB sesuai tulisannya, L itu lengan dan B itu beban. Lengan beban itu adalah panjang dari titik tengah beban ke titik tumpu. Nah, di sini sudah ada nilainya, yaitu 2 meter. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan oleh orang yang ada di seberang atau kuasa, kita menyebutnya. Nilai F-nya adalah 100, kita tuliskan, dan LK sesuai dengan simbolnya, L-nya itu lengan dan K-nya itu kuasa. Jadi lengan kuasa itu dari titik tumpu hingga ke ujung kuasa yang diberikan. Misalkan di sini ada orang, berarti dia sedang memberikan kuasa di ujung jungkat-jungkit. Nah, LK-nya di sini adalah 5 meter. Kemudian kalau sudah seperti ini kita hitung nilai W, duanya kita pindah ruas. Kalau di sebelah kiri dia di atas, berarti untuk dipindahkan ruas ke kanan dia menjadi penyebut 2. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa coret ini 50 dikalikan 5 sama dengan 250 Newton. Jadi berat atau besarnya beban yang diangkat dengan gaya 100 Newton pada gambar ini itu bisa mencapai berat 250 Newton. Option yang B. Selanjutnya nomor 29. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar bidang miring dengan keadaan yang berbeda-beda. Yang ditanyakan di soal adalah bidang yang memiliki keuntungan mekanik yang sama. Nah, berarti kita diminta untuk menghitung keuntungan mekanik dari masing-masing bidang miring. Anak-anak sudah bisa ya menghitung keuntungan mekanik untuk bidang miring. Itu ada 2 persamaan. Keuntungan mekanik yang pertama itu bisa dihitung dari panjang bidang miring atau lintasannya dibagi dengan ketinggiannya, atau keuntungan mekanik rumus yang lainnya itu didapat dari berat dibagi dengan usaha atau kuasa atau gaya. Nah, di sini di soal yang diketahui itu adalah ketinggian. Ketinggian itu sisi sebelah kiri atau kanan bidang miring, kemudian untuk panjang lintasan itu sisi yang miring. Nah, ini adalah panjang lintasan dan yang ketinggian ini berada di sisi tegak atau sumbu Y. Jadi kita bisa langsung menghitungnya. Untuk yang pertama, keuntungan mekaniknya S per H, S-nya itu 5, H-nya itu 2. Jadi kalau kita hitung 2,5. Kemudian yang kedua, itu S-nya 3, kemudian hanya 2 sama dengan 1,5, dan yang ketiga S-nya itu 3 dan hanya itu 1. Jadi ini keuntungan mekanisnya adalah 3. Kemudian yang keempat, S-nya itu 12 dan hanya itu 4. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi yang ditanyakan di soal keuntungan mekanis yang sama. Oke, keuntungan mekanis yang sama itu ada di bidang miring nomor 3 dan 4 karena mereka sama-sama memiliki keuntungan mekanis yang nilainya 3. Jawabannya option yang D. Kemudian untuk soal nomor 30,
Di sini ada sebuah katrol. Katrol itu jenisnya ada 3, ada katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan katrol majemuk. Nah, untuk soal ini, nomor 30 ini ada satu katrol, dan katrolnya itu bisa bergerak, jadi dia adalah katrol tunggal bergerak. Yang pertama tadi katrol tunggal tetap, yang kedua katrol tunggal bergerak, dan yang ketiga itu katrol majemuk. Anak-anak harus bisa memahami berapa keuntungan mekanis untuk masing-masing katrol. Katrol tunggal tetap itu keuntungan mekanisnya itu adalah 1. Katrol tunggal bergerak keuntungan mekanisnya adalah 2. Dan katrol majemuk ini bisa dihitung, gampangnya dihitung dari banyak katrol. Jadi keuntungan mekanisnya Ibu tuliskan N. N itu banyaknya katrol. Nah, di sini nomor 30 ini keuntungan mekanisnya itu adalah 2 karena dia merupakan katrol tunggal bergerak. Selanjutnya, secara umum untuk pesawat sederhana baik itu tuas, kemudian katrol atau bidang miring, keuntungan mekanis mempunyai persamaan W per F. Berat benda dibagi dengan gaya atau kuasa yang kita berikan. Jadi di sini berat bendanya diketahui ini 500 Newton. Kalau dia itu dalam Newton berarti sudah dalam berat ya. Kemudian nanti kalau misalkan dia diketahui 50 kg. Nah, ini bukan berat, hati-hati, ini adalah massa. Jadi harus dijadikan berat dulu. W sama dengan M dikalikan G. Masanya 50, percepatan gravitasi itu tetapan, ingat, bisa langsung ditulis 10 atau 9,8. Jadi beratnya baru ditulis 500 Newton. Gunakan yang satuan Newton. Kalau masih kilogram berarti dia masih dalam keadaan massa. Nah, di sini soalnya itu sudah dalam Newton sehingga dia bisa langsung digunakan. Keuntungan mekanisnya ini bisa diganti dan di sini kan yang ditanyakan gayanya kita lingkari. Jadi 2 sama dengan 500 dibagi F. Kita bisa pindah F-nya ke ruas kiri dan 2-nya ke ruas kanan. Yang F-nya tadinya di bawah dia bisa menjadi di atas kalau dipindah. F sama dengan 2-nya tadinya dia di bawah, kalau dipindah ruas tadinya di atas, kalau dipindah ruas dia jadi di bawah. Sehingga kuasa yang perlu kita kerahkan untuk menggerakkan benda yang memiliki berat 500 Newton menggunakan pesawat sederhana jenis katrol tunggal bergerak itu hanya 250 Newton. Nah, sesuai ya. Untuk beratnya 500 Newton, kita memiliki keuntungan mekanis tadi 2. Jadi untuk menggerakkannya kita hanya membutuhkan setengah dari berat benda tersebut. Seperti itu untuk menghitung gaya yang perlu dikerahkan untuk menggerakkan benda. Nanti tergantung katrolnya, anak-anak harus fokus di sini menentukan ini jenis katrol keberapa. Ada katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan katrol majemuk. Dibuka lagi LKS-nya. Bagaimana ciri-ciri atau gambar dari masing-masing katrol. Kita lanjut, soal nomor 31, manakah yang termasuk jaringan pelindung? Nah, anak-anak silakan dibaca untuk LKS-nya. Jaringan pelindung itu adalah jaringan dari epidermis atau option yang C. Untuk yang silem itu adalah jaringan pengangkut, dia mengangkut air atau zat-zat terlarut dari dalam tanah ke tumbuh-tumbuhan. Dia pasangannya nanti dengan floem. Kalau floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian kalau korteks dan sklerenkim dia adalah jaringan penyokong. Untuk yang korteks ketika dia sudah dalam keadaan dewasa dia akan berubah menjadi jaringan kolenkim.
silakan dibaca lagi buku paket dan LKS-nya. Kemudian untuk yang sklerenkim, dia adalah jaringan yang menyokong bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua dan dia bersifat permanen. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Selanjutnya nomor 32, di sini ada gambar hasil pemotongan dari organ-organ di dalam akar. Nah, sudah ada nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang ditanyakan adalah bagian dari akar yang dia itu masih aktif membelah. Nah, bagian akar yang masih aktif membelah itu kita sebutnya sebagai zona pembelahan, itu ada di nomor 3. Sedangkan untuk nomor 4 itu adalah bagian dari tudung akar. Kemudian untuk nomor 2, dia itu cenderung ke bagian meristem dasar atau mungkin ke prokambium, karena ini gambarnya kurang terlihat jelas. Dia bisa masuk ke meristem dasar atau mungkin dia menunjukkan prokambium. Ibu tulis meristem dasar saja. Kemudian untuk yang nomor 1, dia masuk ke bagian zona pemanjangan. Jadi untuk nomor 32 yang ditanyakan itu adalah bagian dari akar yang masih aktif membelah, itu adalah zona pembelahan, ada di bagian paling bawah. Dan kita bisa memberikan dia di nomor 3. Nomor 32 tadi berarti jawabannya option yang C, nomor 3. Selanjutnya nomor 33, bagian akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, untuk memperluas penyerapan air mineral itu mungkin maksudnya memperluas jangkauan akar untuk menyerap air dan mineral. Nah, bisa dibayangkan untuk memperluas jangkauan akar menyerap air dan mineral itu akar memiliki yang namanya rambut akar. Dia menempel pada tudung akar atau bagian epidermis akar sehingga dia berfungsi untuk memperluas jangkauan bidang penyerapan air dan mineral. Jadi nomor 33 jawabannya yang D, rambut akar. Untuk yang epidermis ini adalah pelindung, jaringan pelindung yang ada di bagian luar. Dia melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya, itu fungsinya. Kemudian untuk yang endodermis itu merupakan sel atau lapisan terdalam pada korteks akar yang mengelilingi stel. Dia berfungsi untuk mencegah keluarnya air dari stel ke korteks. Kemudian untuk yang tudung akar, dia adalah bagian dari terluar akar yang berada di bawah atau biasa disebut sebagai nama lainnya itu kalipta. Nah, dia itu berfungsi untuk membantu proses transportasi air dan nutrisi makanan dari tanah menuju ke tulang daun. Kita lanjutkan soal nomor 34. Di sini ada sebuah penampang melintang batang. Jadi kalau batang itu disayat tipis, kemudian sayatannya itu melintang atau memotong batangnya, dia akan tampak bentuk seperti ini di mikroskop. Nah, yang ditanyakan ini bagian di anak panah X. Nah, kita lihat di situ itu ada yang namanya jaringan pengangkut yaitu phloem. Nah, jadi untuk yang lingkaran atau setengah melingkar yang luar ini adalah phloem. Kalau yang xilem itu yang dalam. Ini yang xilem. Kemudian untuk fungsinya kita sambil dibayangkan, akar tanah itu kan ada, tudung akar itu kan ada di tengah sana, di bawah sana. Nah, dia berfungsi untuk menyerap air dan mineral, kemudian disalurkan ke daun. Nah, itu difungsikan atau disalurkan oleh yang namanya xilem ini. Kemudian setelah
berlangsung proses fotosintesis, hasil makanannya itu disalurkan ke seluruh tubuh oleh si floem. Nah, jadi yang dalam ini mengangkut air atau mineral dari dalam tanah, dia adalah xilem, dan yang luar dia itu mengangkut air atau hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Jadi nomor 34 jawabannya adalah yang option A, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau yang B ini fungsi dari xilem. Kemudian yang C, melindungi jaringan di dalamnya itu tadi yang epidermis. Kemudian kalau yang memperbesar batang itu adalah zona atau bagian dari korteks. Selanjutnya nomor 35. Selanjutnya nomor 35, di sini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar penampang daun di bawah ini. Jadi ini adalah gambar dari penampang melintang hasil sayatan daun. Nah, yang ditanyakan jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis adalah nomor titik-titik. Berarti kalau ada hal seperti ini kita analisis dulu apa saja yang ada di bagian gambarnya. Yang nomor 1 itu adalah bagian paling atas, dia merupakan epidermis. Nah, fungsinya untuk epidermis itu melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kalau ini epidermis atas, yang paling bawah ini adalah epidermis bawah. Kemudian nomor 2 itu adalah jaringan palisade atau kita bisa tuliskan dulu jaringan palisade. Nah, di jaringan palisade ini dia banyak mengandung klorofil yang nantinya itu akan digunakan sebagai proses fotosintesis. Berarti nomor 2 ini merupakan salah satu option yang menjadi jawaban. Selanjutnya nomor 3 ini menunjuk pada bulatan-bulatan yang agak besar, yang kecil tetapi dalam kesatuan yang besar, dia adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Kemudian yang nomor 4, dia adalah jaringan spons atau jaringan parenkim spons. Nah, di sini dia juga ada beberapa klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, jawaban dari nomor 35 adalah 2 dan 4, yaitu jaringan palisade dan jaringan parenkim spons, yang dimana mereka itu mengandung klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Selain itu, jaringan parenkim spons dia juga menyimpan hasil dari fotosintesis tanaman tersebut. Kita lanjutkan nomor 36, jaringan tumbuhan yang berfungsi memperbesar batang. Yang ditanyakan fungsinya untuk memperbesar batang. Jadi untuk anak-anak sebenarnya tadi kan di awal kalau kalian baca materi di LKS itu sudah ada susunan dari jaringan-jaringan tumbuhan, dipetakan ada epidermis, kambium, korteks, xilem, dan lain sebagainya itu secara umum. Kemudian dipecah menjadi organ-organ yang ada di tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga itu ada masing-masing. Jadi intinya fungsinya itu sama, baik epidermis di akar ataupun epidermis di batang, itu mereka memiliki fungsi yang sama. Jadi untuk epidermis, kita lihat saja di sini epidermis dia itu fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian kalau kambium batang, nah ini spesial karena batang untuk tanaman dikotil itu memiliki kambium, berarti dia dapat memperbesar batangnya. Nah, kambium ini hanya dimiliki di tanaman dikotil. Dikotil itu apa? Dikotil itu tanaman atau yang bijinya itu berkeping dua. Kemudian untuk korteks, dia berfungsi untuk memperkuat batang. Kemudian yang xilem itu anak-anak sudah tahu dia adalah jaringan pengangkut, di mana dia mengangkut unsur hara dari
tanah, baik mineral atau air, ke tubuh tumbuhan. Jadi nomor 36 jawabannya yang B, yaitu kambium batang. Selanjutnya nomor 37, bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan adalah, nah di sini anak-anak sudah membaca ya, peran-peran dari bagian bunga dan fungsinya. Jadi yang untuk perkembangbiakan itu adalah putik dan benang sari. Kemudian kalau untuk kelopak bunga, dia itu untuk melindungi kuncup bunga, dan mahkota bunga itu untuk mempercantik bunga atau bisa juga melindungi putik dan benang sari. Selanjutnya, berikut ini adalah berbagai teknologi yang terinspirasi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, panel surya terinspirasi dari permukaan daun yang mengkilap. Ini kurang tepat jawabannya, atau jawabannya ini salah. Jadi panel surya itu terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi di tumbuhan. Kemudian untuk sensor cahaya, dia itu bukan terinspirasi dari klorofil pada daun, tetapi terinspirasi dari stomata. Dan yang option C, alat penjernih air dari akar, bukan akar tunggang ya, yang benar adalah akar serabut. Nah, berarti jawaban nomor 38 itu adalah option yang D, yaitu cat mobil dari jaringan lilin di permukaan daun. Jaringan lilin itu fungsinya untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Kemudian nomor 39, fungsi daun ditunjukkan oleh nomor, nah ini silahkan dibuka lagi untuk materinya fungsi daun. Sebagai alat transpirasi, ini benar, transpirasi itu atau nama lainnya itu adalah penguapan. Kemudian alat reproduksi vegetatif, ini benar. Untuk menyerap air dan mineral, ini bukan fungsi dari daun, dia adalah fungsi dari akar. Kemudian tempat terjadinya fotosintesis, ini ya adalah fungsi daun. Dan menyimpan cadangan makanan ini lebih diutamakan ke bagian batang tumbuhan. Jadi nomor 39 jawabannya yang option B. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Yang terakhir, teknologi panel surya atau solar cell mengadopsi pada cara kerja tumbuhan, yaitu, nah ini tadi sudah dijelaskan, dia mengadopsi cara kerja atau mekanisme kegiatan fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video pembahasan persiapan penilaian tengah semester dari MKKS Kabupaten Bantul. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel ini, kemudian like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya videonya bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi amal untuk kita semua. Untuk membahas mungkin suatu materi yang belum dipahami, bisa komen di bawah minta untuk dibahaskan materi apa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.